Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Daniel Syauki dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini, saya Gali Permana dan Zidan Ali Basalamah akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Pengenalan Pola. Dan judul yang akan kami angkat pada proyek kali ini adalah mengklasifikasikan jahe dan kunyit. Apa sih alasan kenapa kami mengambil judul klasifikasi jahe dan kunyit? Jadi yang pertama itu berkaitan dengan masih banyak orang, terutama laki-laki, yang masih sulit membedakan tanaman jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan lainnya yang dari bentuk tampilan fisiknya itu memang mirip-mirip. Yang kedua adalah karena pengambilan data latih dan pemrosesan yang akan dibuat pada sistem itu tidak terlalu kompleks. Poin kedua ini menjadi perhatian juga untuk kami mengingat waktu pengerjaan yang singkat sehingga tingkat kompleksitas dari sebuah sistem yang akan kami buat itu tidaklah terlalu sulit. Nah, dari dua poin yang telah saya sampaikan tadi, itulah latar belakang utama kenapa kami memilih masalah ini untuk diselesaikan menggunakan sistem yang dilatih menggunakan algoritma untuk mampu mengenali pola. Lanjut ke detail masalah. Apa sih sebenarnya masalah yang akan kami coba selesaikan? Jadi nantinya sebuah sistem itu akan dapat mengklasifikasikan sebuah tanaman itu termasuk kelas jahe atau kelas kunyit. Jadi kelas dari masalah ini tuh ada dua. Yang pertama ada kunyit dan yang kedua ada jahe. Untuk fiturnya yang akan kami gunakan itu ada dua. Yang pertama fitur warna. Fitur warna ini didapat hasil dari pembacaan sensor warna TCS 3200 menggunakan Arduino, tetapi kami tidak menggunakan kombinasi red, green, blue, melainkan hanya menggunakan warna rednya saja. Ini dikarenakan proses kalkulasinya akan lebih mudah. Dan untuk perbedaannya sendiri itu dari kunyit dan jahe itu condong ke arah merahnya yang lebih kontras. Yang kedua itu adalah fitur berat dalam satuan gram. Nah, fitur berat ini kami ambil atau kami baca menggunakan load cell. Jadi nantinya kunyit dan jahenya akan diletakkan di load cell. Nah, pertimbangan-pertimbangan kenapa kami menggunakan dua fitur utama tersebut. Yang pertama, fitur warna. Fitur warna ini akan menjadi data primernya karena perbedaan warna kunyit dan jahe itu cukup kontras. Yang kedua adalah berat dari jahe dan kunyit juga berbeda-beda tergantung dari ukuran dari masing-masing objeknya. Lanjut ke blok diagram sistem. Baik, pada blok diagram sistem, kami terdapat dua inputan, yaitu load cell yang merupakan sensor berat yang digunakan untuk mengambil data fitur berat dalam satuan grams. Lalu selanjutnya ada sensor warna yang digunakan untuk mengambil data fitur warna menggunakan warna merahnya. Kemudian output dari pembacaan inputan tersebut oleh Arduino Uno akan dimasukkan ke dalam file CSV yang nantinya akan diproses oleh sistem pengenalan pola menggunakan algoritma Naive Bayes. Lalu selanjutnya adalah dasar teori. Di sini pertama adalah Naive Bayes. Naive Bayes adalah metode mengklasifikasian yang menggunakan konsep peluang, di mana diasumsikan bahwa setiap atribut bersifat saling lepas satu sama lain berdasarkan atribut kelasnya. Lalu selanjutnya adalah scikit-learn. Scikit-learn adalah modul untuk bahasa pemrograman Python yang berfungsi untuk membantu melakukan processing data ataupun melakukan training data untuk kebutuhan machine learning. Lalu selanjutnya Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller yang berbasis Atmega 328 yang berfungsi untuk memudahkan dalam melakukan prototyping memprogram microcontroller. Selanjutnya adalah kode program di Arduino-nya. Jadi kami akan menampilkan sedikit dan saya akan coba jelaskan pembacaan data menggunakan sensor warna dan sensor load cell-nya. Jadi pertama itu kami menggunakan
push button untuk men-trigger kapan saatnya sebuah sensor itu melakukan pembacaan data dari objek yang akan diidentifikasi. Lalu di sini ada function get units. Jadi nantinya ini akan mendapatkan nilai dari berat load cell atau berat objeknya dalam satuan gram. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi khusus untuk menghasilkan warna merah pada sensor warna. Jadi S2 dan S3 itu pinnya nanti akan diset ke low, yang nantinya akan menghasilkan data warna merah. Untuk gambaran bagaimana proses pengambilan data latihnya, akan saya coba share videonya. Sebentar. Ini adalah proses pembacaan data training dari sensor. Jadi untuk datanya itu ada kunyit dan jahe. Dan untuk fitur yang akan digunakan seperti yang udah dijelaskan, fiturnya itu ada berat yang bakal diukur menggunakan sensor load cell nih, dan ada sensor warna ini. Yang nantinya ketika membaca akan dimasukkan ke CSV. Jadi ketika pembacaan sensornya itu di-trigger menggunakan push button. Jadi kalau push buttonnya diklik, baru pembacaan sensornya dimulai. Nah, kita akan contohkan. Untuk yang pertama, ya, ini adalah jahe. Saya akan, sudah siap? Oke, ketika saya tekan, nanti akan tampil di layar. Nah, untuk kolom yang A itu adalah beratnya dalam satuan gram. Jadi beratnya adalah 5,96 gram. Dan untuk B ini adalah warna red yang dihasilkan ketika pembacaan jahenya, yaitu ada di nilai 14. Kita lanjut ke kunyit. Nah, kunyit, siap. Nah, ini yang ke baris kedua ini kunyit ya. Nah, untuk kunyit, itu warna red yang dihasilkan semakin kecil karena kunyit itu berwarna oranye, hampir mendekati merah, jadi semakin kecil, dan beratnya jauh lebih ringan, yaitu 3,66 gram. Itulah cara untuk mendapatkan data latihnya atau data trainingnya. Nanti. Nah, selanjutnya itu Oke, itu adalah bagaimana melakukan atau simulasi pengambilan data latih menggunakan sensor load cell dan warna. Dan didapatlah 10 data latih yang sudah tadi kami simulasikan. Nah, untuk menjadi pengingat juga bahwa warna yang diambil adalah hanya warna merahnya saja. Dengan ketentuan kalibrasi, semakin objek tersebut mendekati atau berwarna merah, itu nilai warna merahnya akan semakin kecil atau mendekati nol. Tapi semakin objek tersebut tidak berwarna merah, misalkan hitam atau biru, nantinya warna merahnya akan membesar, mempunyai nilai yang besar. Seperti itu. Jadi ini ada 5 jahe dan 5 kunyit ya. Selanjutnya adalah data testing. Setelah nantinya sistem dilatih menggunakan data latih, saya dan Zidan juga menyiapkan data testing 5 buah yang belum memiliki kelas, yang nantinya akan diberikan label oleh sistem yang dilatih tadi. Jadi di sini ada 5 data, dan setelah ini Zidan akan coba simulasikan menggunakan Scikit dan Jupyter Notebook. Silakan. Baik. Baik, saya akan menjelaskan codingan dari algoritma naive Bayes yang kami lakukan. Pertama-tama mengimport library pandas dan juga library untuk function train test split dan juga function Gaussian naive Bayes. Lalu selanjutnya adalah melakukan pembacaan file CSV untuk data latihnya.
Lalu selanjutnya melakukan split data menjadi data latih dan data testing untuk mengukur akurasi dari data latih kami. Lalu selanjutnya adalah memanggil fungsi algoritma Gaussian naive Bayes dan kemudian melakukan pelatihan untuk data latih dari kami. Selanjutnya muncul hasil akurasi dari data latih yang kami lakukan, yaitu sebesar 1.0 atau sebesar 100%. Lalu selanjutnya adalah melakukan prediksi untuk menentukan kelas dari data testing yang sudah ditampilkan di PPT tadi. Lalu di sini melakukan pembacaan untuk data testing dan melakukan prediksi eh, untuk menentukan kelasnya. Lalu selanjutnya muncul hasil dari kelas untuk masing-masing baris, yaitu kunyit, jahe, jahe. Nah, maksud dari hasil prediksi tersebut adalah untuk setiap tabel yang sudah ditampilkan tadi, yaitu untuk baris pertama kelasnya adalah kunyit, baris kedua jahe, baris ketiga kunyit, baris keempat jahe, dan baris kelima adalah jahe. Nah, itulah tadi simulasi dari sistem yang kami buat menggunakan algoritma naive Bayes. Jadi hasil dari data testing, kelima data testing tadi itu sudah dijelaskan oleh Zidan, dan kesimpulannya adalah sistem yang kami buat menggunakan pengenalan pola dan algoritma naive Bayes ini mampu mengklasifikasikan sebuah tanaman tersebut termasuk ke dalam kelas jahe atau kunyit menggunakan dua fitur. Fitur yang pertama adalah fitur warna yang didapatkan dari sensor warna, dan fitur yang kedua adalah fitur berat dari load cell-nya sendiri dengan akurasi 100%. Selanjutnya adalah mungkin ke depannya proyek yang kami buat ini bisa dikembangkan dan ditambah lagi data latihnya untuk melatih sistemnya sehingga mempunyai data latih yang lebih bervariasi lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Galih Permana dan Zidan Basa Lama menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.